Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Perfect World, Chapter 36. Selama era kuno, penduduk asli pertama memegang teguh keyakinan mereka dan memperhatikan persembahan yang mereka berikan kepada dewa. Mereka percaya bahwa dewa pasti ada, dan pada saat yang paling penting, mereka dapat dipanggil untuk perlindungan. Di masa lalu yang jauh, penduduk asli pertama menyembah makhluk-makhluk ini dengan rasa hormat. Namun, ada juga manusia yang berani menyebut diri mereka dewa. Mereka memiliki kekuatan yang menantang surga, dan dengan lambaian tangan, mereka dapat memusnahkan klan besar dengan tingkat divine power yang tak terduga, itu tidak mungkin untuk dilawan. Orang-orang desa batu menyebut pohon willow ini sebagai dewa. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Gelar ini tidak bisa diberikan sembarangan. Kamu yakin roh penjaga senior ini tidak menentang disebut dewa? Seorang anak muda berusia sedikit di atas 10 tahun dari klan Gunung Ungu bertanya dengan pertimbangan hati-hati. Tidak sama sekali. Dewa Willow baik dan selalu melindungi klan kami. Ermeng dengan sembrono berkata. Semua ahli segera berubah pikiran. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, karena mereka semua takut pada pohon Willow yang terbakar dan sekarat itu. Ini membuktikan bahwa kekuatannya menakutkan, dan kemungkinan besar memiliki kekuatan untuk menentang surga. Menghadapi pergantian peristiwa ini, mereka semua merasa hormat di dalam hati mereka dan merasa agak gelisah. Mereka tidak lagi berani bertindak sesuka hati, dan mulai berjalan dengan hati-hati. Namun, mereka masih tidak mau menyerah, dan ingin memahami dari mana klan tersembunyi ini berasal. Mereka juga ingin mengetahui kekuatan suci seperti apa yang dimiliki Dewa Willow, dan artefak suci apa yang dianugerahkannya. Seseorang harus tahu bahwa artefak yang dibuat oleh dewa kuno yang asli harus luar biasa dan menantang surga. Semua orang diam-diam berharap bahwa jika mereka mempersembahkan korban terbaik mereka, pohon Willow pada gilirannya akan membantu mereka juga. Mereka dengan sopan mengatakan bahwa mereka ingin tinggal sebentar. Tetapi meskipun Si Linghu dan yang lainnya berpikiran sederhana, mereka tidak bodoh. Mereka menyadari ada sesuatu yang mencurigakan dan menyatakan bahwa hanya ada beberapa kamar dan tidak banyak tempat tinggal. Meskipun Si Fei Jiao dan yang lainnya berharap mereka pergi sesegera mungkin, orang-orang ini tentu saja tidak menyerah. Satu demi satu, mereka menyatakan bahwa mereka tidak perlu memasuki desa dan tinggal di luar saja sudah cukup. Mereka mengklaim bahwa satu-satunya harapan mereka adalah bisa minum air dari dalam desa. Para ahli kuat dari klan Gunung Ungu, kolam terapung besar, klan petir, suku serigala emas, dan istana awan surgawi semuanya tetap tinggal. Setelah 4 jam, kelompok ahli mulai memiliki beberapa keraguan. Stone Village agak aneh. Mereka telah berulang kali menyelidiki, hanya untuk menemukan bahwa kebanyakan dari mereka tidak memahami teks tulang sama sekali. Ada yang salah. Seharusnya tidak mungkin semua orang bersembunyi dengan benar. Mengapa kehadiran seorang ahli yang menguasai bond teks tidak bisa dirasakan? Setelah melakukan kontak dengan orang-orang desa batu, mereka perlahan mendeteksi kelainan. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin saja mereka terlalu gugup dan membuat kesalahan. Wajah banyak orang mulai menjadi tidak menyenangkan. Paru-paru Jiao Peng hampir meledak. Zishan Kun, Lei Mingyuan dan para jenius lainnya juga tertekan dan para pemuda yang kuat itu mulai mengembangkan ekspresi sedih. Semua dari mereka tidak terlihat baik karena mereka percaya bahwa mereka telah dipermainkan. Jika berita ini keluar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Paman Chang, saya baru tahu, pohon Willow yang terbakar ini baru muncul beberapa puluh tahun yang lalu. Tidak mungkin itu adalah dewa penjaga dari zaman kuno. Pohon Willow ini tidak pernah berbicara dengan desa ini sama sekali. Terlebih lagi pasti kekuatannya telah berkurang apalagi dilihat dari kondisinya yang terbakar dan hampir mati. Mendengar itu Jiao Chang dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka membuat kesalahan seperti itu di bawah kesan pertama mereka. Orang-orang dari Pegunungan Ungu juga bergumam dan sampai pada kesimpulan yang sama ini benar-benar memalukan. Ketika langit menjadi gelap, kelompok orang ini mulai memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tahu mereka salah, ini bukan keluarga yang tersembunyi. Tapi mungkin saja mereka secara tidak sengaja mendapatkan bangkai Suani. Semuanya langsung terlihat bersemangat dan jiwa serakah mereka mulai menggebu. Simbol primitif Suani sangat berharga, dan bahkan sebuah klan besar akan mengidamkannya dan iri padanya. Wei, kalian anak-anak liar terlalu banyak membual. Berbicara tentang mengejar unicorn dan membunuh roh penjaga, kamu tidak takut petir menyambar lidahmu? Wajah Jiao Peng sangat mengerikan saat dia menatap Ermeng, anak Semau dan yang lainnya. Penduduk desa tercengang. Bagaimana mereka bisa berubah pikiran begitu cepat? Sebagai orang jenius, mereka tentu saja sulit diatur, dan biasanya, mereka tidak dapat dijinakkan. Jiao Peng telah bertahan begitu lama, sekarang dia ingin mengambil tindakan sendiri. Jiao Chang tidak menghentikannya untuk melihat reaksi seperti apa yang akan terjadi di desa batu. Kakak, mengapa kamu tidak bisa melihat alasannya? Si kecil Si Hai berjalan ke depan dan menghalangi jalannya. Dia takut dia akan menyakiti Ermeng atau anak hidung belang itu.
Jiao Peng dengan murung menjawab, alasan. Kamu hanya bayi yang menyusui yang tidak mengerti bahwa di dunia ini, akal hanya bisa mencapai sejauh kepalan tanganmu. Kakak, kami menjauhi urusan duniawi dan menyukai perdamaian. Kami tidak ingin memiliki konflik dengan Anda, dan kami meminta maaf kalau sebelumnya ada salah paham. Pria tua dari Istana Awan Surgawi berdiri dan berkata, biarkan saja. Orang-orang di sini tidak canggih. Mengapa mempersulit mereka? Ketika dia mengatakan hal ini, dia melihat ke arah pria parubaya dari kolam terapung besar, Jiao Chang, karena dia tidak sopan terhadap Jiao Peng. Desa ini bermain-main dengan kami. Memang ada yang salah di sini. Orang-orang dari suku Serigala Emas berkata, kicau-kicau. Tiba-tiba, beberapa suara kicau bergema. Da Peng, Xiao Qing dan Ziyun. Ketiga tukik itu mengepakkan sayapnya dan berlari ke arah mereka. Mereka sangat cerdas dan bergegas menuju tempat si kecil berdiri. Tidak perlu dijelaskan. Setelah melihat ketiga tukik itu, mereka segera mengerti bahwa ini adalah burung langka yang tentu saja mewarisi darah asli dari burung iblis kuno. Ini adalah mangsaku. Tidak ada dari kalian yang akan mencurinya dariku. Jiao Long berkata dengan nada sombong. Dia melepaskan busur berharga dari punggungnya dan langsung menariknya sepenuhnya untuk menembakkan panah besi. Apakah kamu pikir itu milikmu hanya karena kamu mengatakannya? Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga datang dan dengan cara yang sama mengeluarkan busur mereka dan menganggap ketiga tukik itu sebagai mangsa mereka. Melihat itu si kecil dan yang lainnya menjadi marah. Matanya berbinar dan menatap Jiao Peng dan yang lainnya saat dia mengulurkan tangan kecilnya yang seputih salju untuk menghalangi mereka. Dunia Sempurna. Bab 37. Sebuah cahaya dingin bersiul di udara dengan suara wuwu. Dan angin kencang yang membuat suara seperti tangisan hantu menghempaskan dirinya ke Ziyun. Dia menetapkan burung ini sebagai mangsanya. Dan hendak menangkapnya dengan suara kiang. Si kecil melemparkan dirinya ke depan serangan itu. Tangannya yang seputih salju menamparkan panah besi, menyebabkannya menyimpang dari lintasannya. Semua orang terkejut kaku. Kecepatan anak kecil ini terlalu cepat. Hanya dengan satu lompatan, dia mampu mencegat panah yang begitu ganas dan kuat. Kenapa kamu begitu galak? Mengapa Anda ingin menyakiti Ziyun dan yang lainnya? Si Hao marah saat matanya melebar. Minggir, Jiao Peng berteriak dengan suara keras, sambil mengarahkan panahnya ke arah si kecil sembari tersenyum dingin di wajahnya. Kenapa kamu tidak masuk akal? Si Dazuang marah. Dia mengangkat kuali 1000 jin dan ingin segera dibawa ke depan. Kakak Dazuang, mundur. Si kecil berkata karena dia tahu bahwa selain dia, tidak ada yang mampu menjadi lawan Jiao Peng. Jika kamu tidak mundur, maka jangan salahkan aku karena menembakkan panahku dengan kejam. Jiao Peng berkata dengan dingin dan tidak peduli. Usia dan ekspresinya sepertinya tidak cocok sama sekali. Da Peng, Ziyun, kalian kembali. Si Hao membuka mulutnya dan menyuruh mereka mundur terlebih dahulu. Tidak ada satupun dari mereka yang akan pergi. Burung ganas ketiga ini adalah mangsaku. Jiao Peng berkata dengan dingin dan sekali lagi menarik busurnya. Di sisi lain, Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga mulai mengambil tindakan karena takut tertinggal di belakang Jiao Peng. Mereka menyerang tukik ketiga dengan busur di tangan, bertujuan untuk mengalahkan mereka. Da Peng, Xiao Qing dan Ziyun semuanya memahami sifat manusia. Selain tidak bisa berbicara bahasa mereka, kecerdasan mereka tidak kalah dengan manusia. Mereka sudah tahu apa yang terjadi di depan mata mereka, menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Pada saat itu, Si Linghu dan yang lainnya terkejut dan sekelompok orang berkumpul dengan marah. Mereka sebelumnya menganggap orang-orang ini sebagai tamu dan tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar akan menjadi pengganggu yang kejam. Ini tidak terlalu bagus kan? Pria tua dari Istana Awan Surgawi berbicara lagi untuk situasi menengahi. Hanya beberapa anak yang marah. Biarkan saja mereka berhasil untuk melihat siapa jenius nomor 1 itu. Itu bukan masalah besar. Bagus. Karena ini adalah masalah anak-anak. Maka mari kita tonton saja dengan baik dan jangan ambil bagian dalam ini. Pria tua dari kuil awan surgawi mengangguk dan tidak menambahkan apapun. Meskipun Si Linghu dan yang lainnya marah, setelah melihat tangan si kecil melambaikan, mereka menahannya. Mereka mengerti bahwa situasi di depan mata mereka sangat kritis, dan bahwa ini semua adalah orang-orang yang menakutkan. Cih, Jiao Peng tiba-tiba mempersenjatai busurnya dan menembakkan rangkaian panah dingin yang menyilaukan. Mereka semua bersiul dengan ganas di udara ke arah ketiga burung itu. Segera, bunga api terbang kemana-mana. Panah besi mendarat di tubuh ketiga burung muda itu dan suara kongkiang terdengar, seolah-olah logam itu saling bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasa. Da Peng berteriak dan mengepakkan sayapnya dengan menghabiskan tenaga untuk menyerang panah besi. Meskipun memiliki sisik yang kuat untuk perlindungan, ia masih mengalami beberapa luka. Darah segar tumpah dan banyak sisik hijau jatuh ke tanah. Kiang, dua tukik lainnya juga terkena panah. Xiao Qing meratap saat darah memercik keluar. Kekuatan Jiao Peng luar biasa. Meskipun ketiga tukik itu luar biasa dan mempelajari teks tulang dengan si Hao,
Mereka baru lahir sekitar 3 bulan yang lalu, dan mengalami kesulitan besar menggunakan teknik yang berharga. Pria kecil itu sangat marah. Dia terbang dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir di depan 3 tukik saat dia menatap ke arah Jiao Peng. Persetan, Jiao Peng mendominasi. Matanya sedingin saat dia mengarahkan panah besinya langsung ke Si Hao. Dia menarik busurnya ke belakang, mengarah lurus ke tenggorokannya. Penduduk desa marah. 3 tukik tumbuh di desa batu dan akhirnya menjadi anggota di sini. Tanpa disangka, ada orang yang cukup berani datang ke dalam desa untuk berburu dan mencuri mereka. Itu benar-benar tidak dapat dimaafkan. Jangan paksa aku, Si Hao berteriak dengan marah. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Jiao Peng memprovokasi. Garis cahaya dingin terbang di udara saat Jiao Peng melepaskan busurnya, mengarahkan lurus ke tenggorokan lelaki kecil itu. Gerakan si kecil sederhana, namun mantap dan akurat. Dengan suara "pa", dia meraih panah besi yang dingin dan menakutkan. Setelah mengerahkan kekuatannya sendiri, bulu dingin berkembang dan panah besi terbang kembali ke arah Jiao Peng. Pada saat yang sama, dia langsung melompat 20 meter seolah-olah dia adalah naga dan merpati yang lewat. Meskipun kecil, kekuatannya sangat kuat. Aku sudah menunggu lama untuk ini. Jiao Peng berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Dia sudah kalah sekali sebelumnya, dan sekarang saatnya untuk membalas. Bayi yang tidak beradab, tinggal di gunung. Kamu tidak tahu seberapa luas langit dan bumi saat ini saya akan menunjukkan kepadamu kekuatan teks tulang. Kata-kata Jiao Peng sangat dingin. Setelah kedua lengannya benar-benar bersinar, dia mulai merasa percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan secara aktif melepaskan diri ke arah si kecil. Dia ingin menindasnya dengan kekuatan absolutnya. Saat simbol berkedip, kecepatannya sangat cepat. Si kecil tidak berkata sepatah kata pun saat dia turun dari udara untuk menghadapi teknik membunuh musuh. Telapak tangan kedua orang itu bertabrakan dan suara besar terdengar, dan seolah-olah tanah longsor tiba-tiba jatuh dari puncak gunung. Jiao Peng mengerang saat dia terbang secara horizontal keluar. Anyaman di antara jari-jarinya terbelah, dan darah segar memercik saat telapak tangan terus-menerus menahan. Jiao Peng terbang keluar beberapa puluh meter sebelum jatuh ke tanah. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Penatua dari Istana Awan Surgawi tersentak kaget. Dor, suara teredam bergema dan si tendangan kecil kuali 1000 jin itu dengan satu kaki dan mengirimnya terbang ke arah Zishan Kun dan Lei Mingyuan. Karena keduanya mengambil keuntungan dari pertukaran mereka untuk mengarahkan busur mereka ke 3 tukik itu. Kuali besar menutupi langit. Dengan gemuruh, kuali tembaga terbang. Sifat ganas yang seperti itu benar-benar menakutkan. Akhirnya, busur berharga Zishan Kun patah saat kuali tembaga bertabrakan dengan ganas. Itu sangat mendadak, dan dia takut dia tidak bisa menghindar. Jadi dia menggunakan busurnya untuk memblokir saat dia bergerak. Tidak ada yang terjadi padanya, tetapi busurnya patah di tempatnya. Kalian berdua datang. Si kecil menatap 2 orang saat dia mencaci maki. Dia kemudian melihat ke arah Jiao Peng, menunjuk ke 3 orang dan berkata, kalian bertiga bisa datang padaku bersama. Sekelompok orang tercengang. Para ahli dari klan Gunung Ungu, klan petir dan kolam terapung besar semuanya terperangah. Mereka adalah jenius klan mereka. Mereka datang ke desa pegunungan yang liar dan perlu bekerja sama melawan bayi kecil. Perfect World, Chapter 38. Untuk memaksaku untuk benar-benar menggunakan teknikku yang berharga. Jiao Peng bergumam saat darah tersumbat. Ditindas berulang kali membuatnya kesal. Dia adalah orang yang tidak bisa dijinakkan dan juga jenius dari klan besar. Namanya dikenal luas lebih dari 50.000 li. Untuk dikalahkan di desa pegunungan, itu benar-benar terlalu memalukan. Jiao Peng, apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlempar beberapa kali dan sekarang kamu marah karena dipermalukan. Zishan Kun melangkah mendekat. Meskipun dia mengejek Jiao Peng, dia memiliki kilatan dingin di matanya saat dia menatap ke arah pria kecil itu. Busurnya yang berharga hancur, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Dia siap mengambil tindakan kapan saja. Kamu ingin melawan kami bertiga sendirian. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Lei Mingyuan berdiri di samping sambil tersenyum dingin dari sudut mulutnya. Si kecil tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap mereka. Kemudian menoleh ke arah kelompok ahli dan berkata kepada pria tua dari Istana Awan Surgawi. Saya meminta kakek untuk bersaksi dan menilai siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Semua orang tercengang. Anak kecil ini benar-benar pintar melihat siapa yang terkuat di antara mereka. Dia berbicara kepada pria tua yang memegang bulu salju dan berbicara sedemikian rupa untuk mengatur dan menilai pertarungan dengan adil. Bagus, biarkan aku mencoba dan merasakan seberapa kuat tubuhmu. Zishan Kun selalu bangga dan sombong. Dia mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan tajam Si Hao meskipun dia ingin mengukur seberapa kuat daging si kecil. Dia tidak gegabah. Melihat Jiao Peng menderita tragedi seperti itu, dia memutuskan untuk menggunakan trik murahan saat bertarung. Dia dengan cepat menghindar saat serangan itu hampir mengenai tengkoraknya. Itu terus menyapu ke arah dadanya. Dan Zishan Kun menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan dengan telapak tangannya. Zishan Kun merasakan sakit di telapak tangannya.
seolah-olah ada yang retak. Jika bukan karena cincin di ibu jarinya bersinar dan mengurangi sebagian dari kekuatan mengerikan itu, lengannya kemungkinan besar akan patah. Dia terbang mundur. Setelah dipukul ke udara oleh satu tendangan dari si Hao, si kecil juga terbang keluar bergegas menuju Lei Mingyuan untuk sekali lagi menyerang setelah melihat dua jenius lainnya dengan ganas dipukuli terbang oleh anak kecil ini. Lei Mingyuan tidak ingin bertarung hanya dengan tubuh fisik lagi. Sebuah simbol muncul di telapak tangannya, petir hitam menyerbu dengan menakutkan ke arah si Hao. Melihat itu si kecil tidak takut sedikit pun. Cahaya ilahi memenuhi tubuhnya, membuatnya bersinar cemerlang seperti permata halus. Sebuah boom keras terdengar, dan si kecil tidak terhalang sedikit pun. Kaki kanannya menyapu dan menendang batu kilangan besar ke arah Lei Yuanming. Si kecil bisa mengerahkan kekuatan Dewa 8000 Jin hanya dengan lengannya, dan kakinya bahkan lebih kuat. Lei Mingyuan tampak seperti disambar banteng. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan kedua tangannya bersinar dan gemetar seolah-olah patah. Dalam rentang waktu yang begitu singkat, si kecil menyerang ketiga jenius itu satu demi satu dan memegang kendali. Saat ini, tidak hanya kemarahan Jiao Peng, wajah Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga memerah karena malu. Tatapan Jiao Peng sedingin es, dia memutuskan untuk mengambil tindakan dan mengaktifkan teknik berharganya dengan tujuan membunuh si kecil. Di tengah telapak tangannya, sebuah simbol kuno muncul. Itu menyilaukan udara saat pancarannya terpantul di langit. Kong, aura ganas memenuhi udara dan naga banjir abu-abu coklat terbentuk dari dalam simbol, menyerbu ke arah si kecil. Si Hao tidak panik. Dia memotong udara kosong dengan tangan kanannya, menyebabkan kemegahan perak memercik keluar. Bulan perak berputar di depan tubuh si kecil, dan energi esensi antara langit dan bumi melonjak dan terakumulasi menjadi lautan luas. Dia juga menggenggam kekuatan suci yang tak terbatas saat dia memotong ke arah naga banjir. Ini adalah konfrontasi teknik berharga. Ketika naga banjir bertabrakan dengan bulan perak, cahaya cemerlang mengalir ke empat arah dan memercik keluar. Dengan teriakan burung, kemegahan ilahi bulan perak semakin berkembang. Seekor burung ganas terbang keluar dari tengah. Gambarnya bertambah besar secara dramatis hanya dalam sekejap. Dan seperti awan, ia melayang di atas medan perang di langit. Aura pembunuhannya yang kejam mengejutkan semua orang. Meskipun si Hao hanya mengaktifkan teknik yang tidak lengkap, itu masih membuat orang lain sadar akan aura menakutkannya. Ini adalah teknik berharga yang sangat kuat. Ini adalah teknik berharga kuno yang didambakan oleh semua klan besar. Dengan sangat cepat, tatapan semua orang beralih ke ketiga tukik itu. Mata mereka menyala-nyala. Jika mereka harus menebak, teknik berharga ini pasti berasal dari ketiga elang sisik hijau yang bermutasi itu. Dengan suara beng, ia menggunakan kekuatannya dan benar-benar merobeknya. Naga banjir ganas abu-abu itu menghilang menjadi cahaya, dan menghilang dalam sekejap mata. Archaic Devil Bird mengepakkan sayapnya dan langsung menutupi bumi dan menyelimuti langit. Angin kencang meletus di mana-mana dan aura menakutkan menyebar. Si kecil terus menyerang. Dia menggunakan Silver Moon untuk melindungi tubuhnya dan memerintahkan Archaic Devil Bird untuk menyelam dan menyerang musuh-musuhnya. Zishan Kun berteriak keras dan seluruh tubuhnya bersinar. Kabut ungu membubung ke langit dan matahari ungu terbang keluar sambil membesar dengan cepat. Seekor unicorn flaming ungu berdiri di tengah dengan kepala terangkat tinggi, mengepul dalam api yang mengamuk. Kong, unicorn flaming ungu marah. Itu bergegas menuju langit untuk bertemu dengan burung iblis kuno dalam tabrakan langsung. Burung iblis kuno terjun ke arahnya pada saat yang sama. Dengan satu cakar menahan kepalanya sepenuhnya di tempatnya, dia menghancurkannya. Kong, api ungu memenuhi langit saat flaming unicorn jatuh dan menjadi energi esensi. Sinar cahaya dilepaskan saat menghilang di antara langit dan bumi. Zishan Kun gemetar dan dengan kecepatan ekstrim, dia menggunakan teknik berharga untuk membela diri. Burung iblis kuno mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi awan iblis. Itu memenuhi langit kosong yang luas dan menyerang Lei Mingyuan. Suara angin bersiul dan si kecil melompat 30 meter menuju Jiao Peng yang mundur. Jiao Peng berteriak keras. Ekspresinya benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Pria kecil itu turun dari udara saat bulan perak memercikkan cahayanya ketika teks tulang digunakan. Dengan suara keras, si Hao menendang dagunya. Dia jatuh beberapa putaran sampai mulut dan hidungnya menyemburkan darah. Dia meraih beberapa ratus jin batu giling di sampingnya dan memukul bagian atas kepala Jiao Peng. Jiao Peng menangis sedih. Meskipun tubuhnya kuat, dia akan dihantam oleh batu kilangan yang begitu besar. Wajahnya menunjukkan ekspresi pahit dan tak tertahankan karena dia hampir tidak bisa mempercayai situasinya. Dia menyemburkan seteguk darah berbusa dan kemudian meludahkan dua gigi yang patah. Seluruh wajahnya kesakitan saat dia mengeluarkan jeritan darahnya yang mengental. Dunia sempurna. Bab 39. Si kecil mengendalikan kekuatannya dan tidak mengambil nyawa Jiao Peng. Jika tidak, orang-orang di Great Floating Pond pasti tidak akan menganggap enteng masalah ini. Mungkin dia akan memprovokasi tragedi besar di Stone Village. Lei Mingyuan dengan ringan berteriak dan memulai serangannya. Zishan Kun juga menyerang ke depan sekali lagi.
Si kecil menenggelamkan Jiao Peng seperti menenggelamkan toples yang pecah. Dia menggunakan tekniknya yang berharga dan mengundang dua orang lain untuk menyerangnya. Sinar cahaya menyala terang, petir ungu muncul, dan seekor burung ganas menangis, memulai pertempuran keras sekali lagi. Lei Mingyuan menyempurnakan 10 jarinya. Di tengah petir yang menyilaukan, seekor burung ganas yang diselimuti petir hitam terbang keluar dan menyerang si kecil. Sayangnya, itu tidak efektif. Si Hao mengaktifkan tekniknya yang berharga, dan burung iblis kuno membuka mulutnya yang sangat besar. Yang mengejutkan semua orang, itu menelan burung petir itu utuh dan tekniknya hancur. Semua orang yang melihat ini terkejut. Sungguh teknik berharga yang sangat kuat. Siu, tiba-tiba, cahaya dingin melesat ke bagian belakang kepala si kecil secepat kilat. Jiao Peng sangat tegas dan tegas. Dia menolak tanah dan tidak menerima kebaikan si Hao. Dia mengaktifkan teknik berharganya lagi dan kali ini, naga banjir yang ganas berubah menjadi panah ganas. Dia mempersenjatai panah di busurnya dan mengarahkan serangan mendadak. Ini membuat semua orang di Stone Village berteriak ketakutan saat wajah mereka memucat. Aiya, kedua gadis muda dari Istana Awan Surgawi juga berteriak. Si kecil merasa ada yang tidak beres dan tiba-tiba menyelamatkan seluruh tubuhnya. Dia mengidentifikasi mereka. Weng, 2 bulan perak digabungkan menjadi piring bersih. Panah naga banjir yang ganas melesat dan dia dengan ringan memutar piringan perak dan mengkilap itu. Tiba-tiba, kaca-kaca berbunyi. Dan dia menancapkan panah ganas itu menjadi 0. Semua orang mengungkapkan ekspresi mengejutkan mereka. Penatua Istana Awan Surgawi dengan desahan ringan dan berkata, sangat menakjubkan. Begitu mudah namun mampu menyempurnakan dan menggabungkan teknik yang berharga. Benar-benar jenius berbakat surgawi. Ekspresi Jiao Peng memucat. Dari awal sampai sekarang, setiap kali dia melawan anak ini, dia ditindas dan tidak pernah di atas angin. Pukulannya sangat keras, dan itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Jika kamu tidak mundur kali ini, kamu akan bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya. Si Hao dengan santai berbicara. Mendengar apa yang dikatakan si Hao, muka Jiao Peng menjadi pucat tapi dengan keras kepala maju sekali lagi. 3 jenius menggabungkan serangan mereka terhadap si kecil. Tempat ini saat ini dipenuhi dengan gemuruh guntur yang memekakkan telinga, lolongan unicorn, dan auman naga banjir yang ganas. Burung iblis kuno mengepakkan kedua sayapnya, menutupi seluruh langit dan membentuk bayangan besar di bawahnya. Aura ganas memenuhi udara dan membuat orang-orang gemetar. Niat membunuh Archaic Devil Bird meluap ke langit. Naga banjir itu terkoyak menjadi 3 bagian dan burung guntur ditelan utuh. Flame unicorn itu hancur berkeping-keping oleh kedua sayapnya. Hong, Jiao Peng, Zishan Kun, dan Lei Mingyuan terlempar dan terbang-terbang. Mereka semua menyemburkan seteguk darah saat mereka jatuh ke tanah sambil tertutup asap dan debu. Ini terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya. Kali ini, Jiao Peng, Zishan Kun dan Lei Mingyuan semuanya marah dan malu pada saat yang bersamaan. Biasanya, mereka akan dikenal sebagai jenius. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dihujani pujian. Saat ini, mereka menundukkan kepala karena malu dan menjadi tumpukan debu yang jatuh. Si kecil lega ke depan dan menendang Jiao Peng ke batu besar seperti bola segera setelah dia sadar. Jiao Peng mengeluarkan jeritan mengental darah yang sedih seperti yang belum pernah dia teriakkan sebelumnya. Melihat itu Zishan Kun dan Lei Yuaning ingin mundur tetapi mereka gagal. Si kecil mengejar mereka dan juga menendang mereka 2 kali di mulut dan hidung mereka. Mereka berguling-guling di tanah. Zishan Kun dan Lei Mingyuan dipukuli sampai menangis. Meskipun tubuh mereka kuat, mereka tidak mampu menahan siksaan si Hao. Mereka lemas, dan seluruh tubuh mereka sakit. Kamu berani. Jika kamu memperlakukanku seperti ini lagi, aku akan membantai desa batumu. Jiao Peng dengan marah menegur. Melihat si Hao membawa rol batu beberapa ratus jin, dia meluncur ke arahnya. Bang! Si kecil bahkan tidak berkedip sekalipun dan segera menghancurkannya dengan batu giling. Au! Jiao Peng mengeluarkan teriakan yang hampir tidak mirip dengan tangisan manusia. Wajahnya bengkok dan hidungnya patah. Kali ini, setiap gigi di mulutnya patah karena dihancurkan oleh batu kilingan itu. Melihat itu segera Jiao Chang, dari kolam terapung besar berkedut. Dia mengambil langkah maju dan mulai menyerang dengan niat membunuh yang besar. Adik laki-laki Jiao Chang, apa yang kamu coba lakukan? Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa anak-anak ini hanya marah satu sama lain dan mereka akan mendekati satu sama lain? Orang dewasa tidak perlu berpartisipasi. Penatua dari Istana Awan Surgawi berkata, benar, hanya beberapa anak kecil yang menginginkan satu sama lain. Mengapa marah karenanya? Pemimpin suku Serigala Emas juga angkat bicara. Nak, hadiah surgawimu luar biasa langka dan kamu membuat semua orang di sini kagum. Namun, terus hidup di tanah terpencil ini, Anda akhirnya akan tertinggal. Suku Serigala Emas kami sedang mencari seorang murid dan kami tidak tahu apakah Anda ingin bergabung atau tidak. Ketika saatnya tiba, saya akan mengajari Anda teks tulang terkuat dan meneruskan teknik berharga kami yang paling kuat kepada Anda.
kata kepala suku serigala emas. Banyak orang terkejut dan kemudian dengan kutukan ringan. Sangat licik, si kecil datang ke kuil awan surgawi kita. Kami akan membawa Anda untuk melihat lautan salju dan minum susu yang paling enak. Kedua gadis muda itu membuka mulut mereka saat si Hao kecil berkedip. Anda tentu harus membuat pilihan warisan yang benar. Semua orang mengubah ekspresi mereka. Mampu mengambil murid seperti itu, mengambil keturunan Archaik Devilbird, dan juga mendapatkan tulang berharga Suanni adalah keberuntungan yang terlalu besar. Oleh karena itu, kekuatan lain juga mulai membujuk. Jika Anda tidak ingin dimusnahkan, Anda harus menyerahkannya. Entah itu 3 burung itu atau tulang berharga Suanni, itu bukanlah hal yang bisa kamu miliki, kata seorang ahli dari klan besar. Semua orang dari Stone Village menjadi marah setelah mendengar ini. Paman Jiao, ajari anak-anak pembohong itu, terutama anak dengan susu di sudut mulutnya. Pegang kepalanya, tinggalkan dia hanya dengan satu tarikan napas, dan bawa dia ke atas, teriak Jiao Peng. Kalian terlalu banyak menggertak kami. Si Dazuang gemetar dengan marah. Jadi bagaimana jika kami menggertakmu? Jika Anda berani berbicara kembali, kami akan segera memusnahkan desa Anda. Jiao Peng melompat dan duduk di belakang naga banjir yang terbang saat dia menatap ke bawah dengan ekspresi sedingin es ke arah si kecil. Serahkan tulang berharga Suanni dan tawarkan kami 3 burungmu. Kalau tidak, desa ini mungkin tidak ada lagi. Si Linghu dan beberapa orang lainnya marah dan berkata, kami lebih suka menjadi batu giok yang pecah daripada genteng yang utuh. Jika Anda benar-benar memaksa kami ke dalam pertempuran berdarah, maka kami akan berjuang sampai tetes darah terakhir kami. Apakah desamu benar-benar ingin dibantai? Ahli Great Floating Pool Jiao Chang berkata dengan dingin. Dewa Willow, saya tahu Anda pasti bisa mendengar kata-kata saya. Kami juga tahu bahwa Anda dapat melindungi kami. Tolong jaga tempat ini. Mata lelaki kecil itu jernih saat dia dengan ringan berbicara ke arah pohon willow yang hangus. Kamu benar-benar ingin berpura-pura bahwa itu adalah roh dewa. Paman Jiao, bantai tempat ini untukku dan juga patahkan cabang pohon willow dari roh penjaga mereka dan berikan aku. Teriak Jiao Peng tanpa menahan diri. Jangan terburu-buru. Penatua dari Istana Awan Surgawi berkata dengan ringan. Saat ini jantungnya berdegup kencang dan rambut di punggungnya berdiri tegak. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang melesat ke depan. Cabang willow hijau tua, seolah-olah dipahat dari batu giok ilahi, berkilau di mana-mana dan memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang saat menembus langit. Naga banjir yang terbang itu turun dengan mulut terbuka lebar. Itu dimaksudkan untuk membantai desa batu. Namun tiba-tiba matanya melebar. Ia terkejut sampai batasnya dan mengeluarkan pekikan yang menakutkan. Oh, segera setelah itu, tangisannya segera dibungkam. Cabang willow hijau tua, seperti rantai ilahi yang rapi berkobar dalam cahaya warna-warni hijau, menembus tubuhnya. Dunia sempurna, bab 40. Tidak dapat diblokir. Cabang willow hijau zamrud yang lembut memancarkan cahaya hijau multiwarna. Itu terlihat sangat lembut, tetapi ketika menembus, itu tampak berubah menjadi baja ilahi. Naga banjir yang terbang itu dipaku di udara, dan darahnya menetes ke cabang lembut. Naga banjir tidak bisa lagi mengeluarkan suara, ketakutannya mencapai ekstrim dan dengan cepat mulai kehilangan tanda-tanda kehidupan saat tubuhnya menggigil ringan. Apa yang terjadi, Paman? Jiao Peng berteriak dari belakang naga banjir yang ganas dengan ketakutan. Bagaimana bisa? Para ahli berteriak ketakutan. Apakah ini termasuk roh penjaga dari desa pegunungan? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Hanya dengan satu serangan, ia mampu menembus tubuh binatang buas yang begitu kuat. 10 bayangan muncul dari dalam hutan. Telapak tangan mereka berkedip-kedip dengan simbol. Tiba-tiba, sinar cahaya melesat ke langit, menutupi seluruh desa. Mereka ingin membunuh pohon willow, klan petir, klan gunung ungu dan suku serigala emas, semuanya menggigil di dalam hati mereka. Great Floating Pool sepertinya hanya memiliki beberapa orang di permukaan, tetapi sekelompok orang diam-diam mengikuti. Mereka sebelumnya sudah melakukan banyak persiapan. Namun, semuanya sudah terlambat. Hanya dalam sepersekian detik, naga banjir yang terbang tebal di udara telah kehilangan pandangannya di kedua matanya. Sisiknya yang mempesona sepertinya sudah berumur 10.000 tahun, dan mulai terbelah. Tubuhnya mulai menua dengan cepat dan hancur saat jatuh. Peristiwa tak terduga ini terlalu menakutkan. Bagaimana bisa naga banjir yang begitu menakutkan dan perkasa berubah menjadi debu begitu saja, seolah-olah mati karena usia tua? Jiao Peng menjadi ketakutan dan jatuh ke tanah. Dia benar-benar ketakutan. Kejutan kuat roh penjaga ini. Dia jatuh keluar dan tidak lagi memiliki sedikit masalah. Wajahnya pucat pasi saat dia gemetaran. 10 ahli yang muncul dari dalam hutan menyerang Pu. Cabang willow melesat melewati dan mematahkan seorang ahli menjadi 2 di sepanjang pinggang. Itu terlihat lemah, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah pisau ilahi. Itu langsung memotong individu itu menjadi 2 saat darahnya menyembur kemana-mana.
Cabang Willow bergoyang dengan angin saat lampu hijau multiwarna mekar. Serangan-serangan itu benar-benar mengerikan. Itu jelas hanya sebatang pohon willow, namun melesat ke langit seperti pedang paling tajam, memotong semua yang ada di jalurnya. Darah mekar dan memercik kemana-mana. Saat cabang willow mengayun dengan cepat di udara, tubuh jatuh ke tanah, dan mereka terbelah dua atau patah. Darah mekar seperti bunga, satu demi satu. Dengan cara ini, semua ahli dari Great Floating Pool tewas dalam sekejap tanpa olahraga. Semua ahli yang melihat tampak kedinginan karena ketakutan. Jiao Peng mengeluarkan pekikan yang mengental. Dia ketakutan. Beberapa bangkai mendarat di atasnya saat darah mereka disemprotkan ke seluruh tubuh dan wajahnya. Dia menangis saat dia bersembunyi dan jatuh dalam upaya untuk melarikan diri. Sungguh roh penjaga yang kuat. Semua ahli yang tenang dan tenang dari sebelumnya menjadi tercengang. Beberapa saat yang lalu, mereka melihat orang-orang dari desa batu dengan kesulitan total. Mereka sedang membicarakan bagaimana merebut tulang berharga Suani dan mengambil ketiga burung itu untuk mereka sendiri. Sekarang, masing-masing dari mereka menatap Mary, benar-benar menakjubkan. Satu cabang willow mampu menembus langit dan bumi, membunuh dan memenggal kepala semua ahli itu. Itu membuat orang menggigil. Jiao Chang tidak mau menyerah, namun dialah yang paling takut. Dia berdiri di pintu masuk desa dan berkata, "Roh penjaga perkasa, mohon maafkan perilaku bodoh dan ofensif saya." Saat suara baru saja terdengar cabang willow bergoyang di udara saat membawa kabut dan uap, secara bertahap turun ke bawah. Dengan suara cabang willow itu menusuk lengan kanannya. Jeritan sedih bergema di udara. Tidak peduli seberapa keras Jiao Chang berjuang, itu tidak berguna. Cahaya ilahi di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Lengan kanannya diserap, dan kemudian mulai retak. Itu patah seperti kayu busuk saat jatuh ke lantai. Tidak hanya dia kehilangan lengan, dia juga kehilangan setengah dari latihannya. Dia terlatih-tatih di panti kehancuran dan sangat pahit di hatinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa menjadi lumpuh dengan mudah. Berubah menjadi pria yang tidak berdaya. Dua pemuda lainnya yang sedikit lebih tua dari The Great Floating Pool berjalan maju untuk mendukung Jiao Chang. Tangan dan hati kedua jenius ini gemetar. Semua orang dari suku Serigala Emas, klan petir, dan Gunung Ungu semuanya terintimidasi. Mereka baru saja berbicara tentang bagaimana menghukum desa batu beberapa saat yang lalu untuk merebut tulang berharga Suani untuk diri mereka sendiri. Tetapi setelah tontonan ini, mereka hanya bisa berdiri diam dalam ketakutan. Kalian semua bertingkah tinggi dan perkasa barusan, benar-benar memandang rendah kami dengan jijik. Kenapa kamu semua pucat sekarang? Ermeng berkata sambil menatap kosong. Kelompok ahli mendengar semuanya, dan mereka semua gemetar, kepala mereka hampir meledak. Mereka melihat ke arah pohon willow itu, takut pohon itu akan mulai menunjukkan kekuatan ilahinya sekali lagi. Adik laki-laki, kami hanya bercanda, tidak ada yang nyata. Jangan simpan di hati. Kelompok ahli menggigil dengan keringat dingin. Mereka harus mengumpulkan keberanian dan meminta maaf kepada penduduk desa ini. Kakak, kamu mengabaikan kesalahan kami kali ini. Anda akan dihargai jika Anda membiarkan kami pergi. Pemimpin suku Serigala Emas berkata sambil melihat ke arah kelompok Silinghu. Garis cahaya hijau melintas pohon willow bergerak. Cabang itu dengan cepat turun dan menembus bahunya. Setengah dari darah di tubuhnya mengering dan lengannya mengerut dan retak saat jatuh ke tanah. Setengah tubuhnya lumpuh seperti Jiao Chang. Setelah itu, cabang willow dengan cepat bergerak seperti tombak ilahi. Itu menembus 7 hingga 8 ahli berturut-turut. Ini adalah orang-orang yang mengancam atau ingin membantai desa batu. Sekarang, sebagian besar kekuatan dan kekuatan hidup mereka diserap oleh cabang willow. Kalian pergi, kata Silinghu. Kelompok ahli gemetar. Pohon willow ini terlalu menakutkan. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapinya. Hanya orang-orang dari Istana Awan Surgawi yang tidak terganggu karena mereka sama sekali tidak mengalami kerugian. Penatua yang memimpin dua gadis muda yang cantik itu menyipitkan matanya dan tidak banyak bicara. Setelah mendengar Silinghu semua kelompok bergegas pergi dengan cepat. Kita harus melaporkan ini kepada kepala klan kita dan mengajukan permohonan untuk datang secara pribadi. Terlepas dari hal-hal lain, tulang berharga Suani dan roh penjaga ini adalah kesempatan yang tidak bisa kita lewatkan. Beberapa orang benar-benar marah, namun begitu mereka berbicara, meskipun mereka sangat jauh, roh penjaga juga merespons. Cabang willow hijau subur yang diselimuti cahaya multiwarna memanjang lebih dari 1 li jauhnya saat meronta-ronta. Orang-orang yang marah segera dipotong menjadi 2, seolah-olah mereka terbelah oleh pisau iblis paling tajam. Tubuh bagian atas dan bawah mereka benar-benar terpisah dan darah mulai menyembur keluar. Semua pemimpin klan sudah terluka. Pelayan tua dari klan petir dan Paman Zishan Ho kehilangan tangan sebagai peringatan. Semua kepala ahli menjadi mati rasa dan mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat mereka menghilang ke dalam malam.